Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini kembali saya akan mereview satu jenis pohon. Ini saya pegang pohonnya, tapi saya sangat hati-hati karena jenis pohon ini bisa menimbulkan gatal di kulit. Nama pohon ini adalah, untuk nama daerahnya bernama rengas. Teman-teman sekalian, saya sekarang berada di hutan alam ini. Jadi kalau kita lihat di belakang saya ini ada beberapa jenis pohon yang terkumpul di sini. Pohon ini adalah pohon rengas. Pohon rengas. Kemudian kalau kita lihat di belakang sana yang cukup besar ini adalah pohon meranti merah. Pohon meranti merah ini jenisnya Shorea dasyphylla kalau tidak salah. Kemudian belakang saya ini ada pohon petai. Ada pohon petai. Jadi kalau kita ketahui di hutan alam ini terdapat macam-macam vegetasi yang satu sama lain saling bekerja sama. Satu sama lain saling membutuhkan antara pohon satu dengan yang lain, membentuk satu iklim mikro. Jadi kalau kita rasakan di sini suasananya itu suasananya dingin karena di bawah pohon, walaupun di keadaan yang di luar sana panas, tapi kalau di bawah pohon seperti ini ada iklim mikro, iklim yang ada di dalam hutan alam seperti ini. Sahabat-sahabat sekalian, kayu rengas ini memiliki nama daerah yang mungkin tidak terlalu banyak variasi namanya. Tapi kalau orang bicara rengas, biasanya orang sudah tahu itu adalah jenis kayu yang biasa dihendari oleh orang. Karena jenis kayu ini mengeluarkan getah yang bisa membuat gatal di kulit itu. Jadi kalau di Jawa orang biasa menyebutnya dengan nama rengas atau ingas gitu ya. Ada yang menyebutnya ingas. Untuk nama daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, orang menyebutnya dengan nama rengas, atau biasa juga orang menyebutnya dengan nama kayu kebaca. Memiliki nama Latin Melanorea wallichi. Itu untuk jenis yang kebaca. Ada jenis lain rengas yang memiliki daun seperti tembaga, itu agak kuning-kuningan. Itu orang sini menyebutnya dengan nama rengas tembaga. Atau kalau kita lihat buku referensi dendrologi itu, orang menyebutnya dengan nama gluta rengas. Jadi teman-teman yang ahli di bidang botani dan dendrologi bisa ngasih masukan di kolom komentar di bawah ini. Sahabat-sahabat sekalian, rengas termasuk dalam famili Anacardiaceae. Jadi rengas ini satu famili dengan jenis mangga-manggaan atau mangifera. Jadi kalau di hutan itu hati-hati juga kalau melihat pohon dengan daun seperti mangga, siapa tahu itu adalah rengas dan itu bisa menyebabkan gatal. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu ciri dari pohon rengas, kalau kita lihat dari kulitnya, biasanya kulit dari rengas ini seperti ini. Ada bopeng-bopengnya. Ya, ada bopeng-bopeng seperti ini kelihatan. Agak banyak, dan biasanya dari bawah ke atas itu ada bopeng-bopeng seperti ini. Kemudian di tengah bopeng-bopengnya, atau kadang-kadang juga di pinggir nih, banyaknya di tengah ini, itu ada getah berwarna hitam. Kebetulan ini jenis rengas yang bergetah hitam seperti ini. Nah, ini seperti contohnya ini
Ini berwarna hitam, berwarna hitam. Tadi ada yang kelihatan, nah ini warnanya hitam sekali seperti ini. Dan bopeng-bopeng seperti ini akan kita lihat di permukaan dari kulit rengas ini. Jadi salah satu cirinya adalah ada bopeng-bopeng seperti ini, seperti luka-luka di kulit dari pohon rengas ini. Kalau secara umum, kalau dilihat dari jauh sih warnanya agak kecoklatan dan banyak berwarna putih-putih seperti ini yang ada di batang-batang rengasnya. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan melukai sedikit dari batang rengas ini. Jadi biasanya kalau udah kering itu getahnya berwarna hitam, tapi kalau masih basah, coba kita lihat apakah langsung hitam atau awalnya itu berwarna bening. Coba kita lukai sedikit ya. Getahnya tidak begitu kelihatan. Oh, getahnya agak berwarna keputihan pada waktu masih baru dilukai. Jadi warnanya agak keputihan. Kalau udah kering berarti berwarna hitam seperti ini. Jadi pada waktu baru kita lukai, ada getah berwarna keputihan, berwarna putih maksud saya. Kemudian ini kayunya pada waktu masih basah seperti ini warnanya juga putih. Ini bagian kayu luarnya warna putih. Nggak tahu kalau dalamnya, nanti teman-teman bisa berkomentar. Tapi jenis kayu rengas ini adalah jenis kayu indah. Jadi kalau kita lihat penampang melintang dari kayu rengas ini ataupun penampang membojol seperti ini, kalau kita belah itu warna-warni, warna hitamnya sangat indah sekali. Biasa dipakai untuk furniture dan biasanya harganya mahal. Atau di sini sering dipakai untuk pembuatan sarung parang seperti ini, dibikin sarung dan itu sarungnya bagus sekali, berwarna indah. Jadi salah satu hal penting yang harus diketahui bahwa kayu rengas ini memiliki kayu yang sangat indah, bercorak sangat indah. Sahabat-sahabat sekalian, kita harus hati-hati dengan kayu ini. Ini saya pakai stick batang seperti ini, biar tidak kotak langsung, takut gatal nanti. Jadi kalau kita lihat banirnya, banir dari rengas ini banirnya kecil, banirnya pendek, hampir tidak kelihatan banirnya ini. Nggak tahu kalau di tempat lain atau diameternya sudah begitu besar, tapi kalau pohon ini kalau kita lihat banirnya hampir tidak ada. Jadi itu dari bawah pohon sampai ke atas itu hampir silindris nih. Dan di bawah cuma kelihatan seperti ini, akar-akarnya seperti belimbing seperti ini. Tidak ada banir yang besar seperti jenis-jenis pohon yang lain. Ini adalah bekas yang kemarin kita lukai dari kayu rengas ini. Kalau kemarin getahnya berwarna putih pada waktu awal-awal kita lukai, tapi setelah kering getahnya ini berwarna hitam. Dan teman-teman hati-hati kalau terkena getah ini, karena getahnya gatal dan biasanya perlu mendapatkan pertolongan atau pengobatan. Sahabat-sahabat sekalian, ini ada satu anakan yang masih kecil, mungkin tingginya sekitar 35 cm. Jadi kalau kita lihat ini daunnya mirip sekali dengan daun mangga ini.
Hati-hati kalau di hutan menemukan daun seperti ini, mirip seperti daun mangga. Ini adalah daun rengas. Dan jangan sampai diremas-remas atau ditabrak-tabrak kalau di hutan daun seperti ini. Kalau daunnya sampai terluka, keluar getah, nempel ke badan kita, biasanya akan langsung gatal. Gatalnya bisa sampai terluka kulitnya itu. Jadi anakan dari rengas bentuknya seperti ini, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat ini pertulangan daunnya nampak sekali ini. Tulang daun primernya berwarna lebih muda daripada daripada permukaan daunnya. Seperti ini bisa kelihatan. Dan kalau kita balik, saya harus ekstra hati-hati, jangan sampai terluka kulitnya. Kita balik daunnya. Ini daun bagian belakangnya seperti ini. Jadi berwarna lebih agak keputihan, warna hijaunya lebih muda, ya, seperti ini. Kemudian tulang daun ini primer, tulang daun sekunder, tulang daun tersiarnya juga sangat nampak jelas sekali ini. Untuk bagian belakang dari daun rengas ini. Kalau dari depan tidak begitu kelihatan, yang kelihatan cuma tulang daun primer dan sekunder. Kemudian ujung daunnya ini meruncing, ya. Dari bentuknya ini manjang seperti ini, kemudian meruncing di ujung-ujung daunnya. Kemudian untuk bagian pinggir daunnya ini bergelombang seperti ini. Tapi bergelombangnya tidak begitu dalam. Tapi rata-rata ya agak bergelombang. Bergelombangnya bergelombang pendek dan tidak begitu dalam. Coba kita lihat yang agak besar daunnya seperti itu. Jadi tidak begitu kelihatan gelombangnya, seolah-olah ini tapi daunnya ini datar. Kalau yang agak besar seperti itu nampaknya sini agak datar. Tapi kalau daun ini kalau kita lihat, tapi daunnya itu agak bergelombang pendek. Kalau kita lihat duduk daunnya itu selang-seling teman-teman semuanya. Di kanan, kiri, kanan lagi. Atau ada yang memutar ini sebenarnya, tapi duduk daunnya tidak berhadapan. Sahabat-sahabat sekalian, di samping saya ini ada anakan rengas, ya, ada anakan rengas. Ini tingkatan pancang. Ini adalah rengas. Kalau kita lihat daunnya seperti ini teman-teman semuanya. Malah saya tidak bisa pegang ini. Jadi kalau saya akan pegang sedikit saja, tapi mudah-mudahan tidak terluka daunnya biar tidak gatal. Kesan rabahnya permukaan atas dan bawah itu halus, ya. Kemudian tulang daun primernya nampak jelas seperti ini. Dan tulang daun sekundernya juga nampak jelas. Kalau kita lihat pertulangan daunnya hampir membentuk sudut 90 derajat. Ini bagian atas daunnya, dan ini bagian bawah daunnya seperti ini. Ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai kena getahnya, karena getahnya ini sangat gatal. Kemudian kalau kita lihat pucuknya seperti ini teman-teman, ya, ini adalah pucuknya seperti ini. Ini daunnya seperti ini, daunnya masih muda. Ini pucuknya seperti ini. Dan ini batang yang masih muda, berwarna kecoklatan. Kalau kita lihat pertulangan daun primernya bagian belakang itu nampak menonjol seperti ini.